Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Dinda Matur Rahma. Di YouTube kali ini saya akan menjelaskan tentang statistik inferensial, uji one way ANOVA dan uji lanjut atau post hoc test. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Baik, selanjutnya yaitu uji one way ANOVA non-parametrik yang relevan. Di mana dalam statistik parametrik, jika kelompok yang diperbandingkan lebih dari 2 menggunakan analisis varian ANOVA atau MANOVA. Dan pada statistik non-parametrik alternatifnya diantaranya adalah analisis varians atau satu arah berdasarkan peringkat Kruskal Wallis dan median test atau uji median. Berikutnya uji Kruskal Wallis atau Kruskal Wallis test. Uji Kruskal Wallis test adalah uji non-parametrik berbasis peringkat yang tujuannya untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok variabel independen pada variabel dependen yang berskala data numerik atau interval atau rasio dan skala ordinal. Analisis ini digunakan untuk menguji perbedaan beberapa kelompok yang independen. Misalnya, 3 kelompok. Data yang diuji memiliki distribusi yang bersifat kontinu dan setidaknya berskala ordinal atau ranking. Jumlah sampel dalam masing-masing kelompok tidak perlu sama. Nah, berikut ini merupakan rumus dari uji Kruskal Wallis. Langkah-langkah penggunaan rumus. Yang pertama, semua data hasil perhitungan masing-masing kelompok disusun menjadi satu kelompok besar, sehingga N kelompok sesudah digabungkan merupakan penjumlahan N1 plus N2 plus N3, dan seterusnya. Yang kedua, mengubah data langkah pertama menjadi data berbentuk ranking. Yang ketiga, pisahkan dan susun kembali data yang telah berbentuk ranking sesuai dengan data kelompok sampel awalnya, dan selanjutnya jumlahkan ranking tersebut menurut kelompok sampelnya. Dan yang keempat, kuadratkan jumlah data terbentuk ranking masing-masing kelompok sampel sesuai dengan hasil langkah ketiga. Berikut ini merupakan contoh dari penggunaan uji Wallis tadi, di mana data ini merupakan hasil ujian metode penelitian dari 3 program studi. Setelah mengikuti langkah-langkah tadi, maka data tadi langsung dimasukkan dengan rumus ini, dan hasilnya, dan dapat kita ketahui hasilnya menghasilkan nilai H sebesar 4,722. Nah, berikutnya ini adalah langkah-langkah uji Kruskal Wallis menggunakan SPSS. Yang pertama, kita harus masuk ke program SPSS terlebih dahulu, kemudian new dan klik data. Yang kedua, klik variabel view. Dan yang ketiga, isi semua pada gambar berikut. Dan yang keempat, klik data view, kemudian masukkan data sesuai kolom yang tersedia. Nah, berikut merupakan gambar contoh dari langkah-langkah uji Kruskal Wallis menggunakan SPSS. Yang kelima yaitu dari semua SPSS, klik analyze, terus non-parametric, test, legacy, dialog, kemudian ke independent sample. Nah, contohnya seperti gambar di samping ya. Yang keenam, muncul kotak dialog, test for several independent sample. Masukkan hasil ujian ke tes variable list. Masukkan prodi ke grup variabel pada tes tipe Kruskal Wallis. Nah, contohnya seperti gambar di samping. Dan yang ketujuh, klik define rank dan masukkan minimum 1 dan maksimal 3. Kemudian yang ke-8, klik continue dan kemudian klik OK. Nah, untuk hasil akhirnya akan muncul hasil yang seperti ini. Berikut ini merupakan hasil dari uji Kruskal Wallis test menggunakan uji SPSS. Nah, kita masuk ke berikutnya, yaitu uji median. Uji median merupakan metode non-parametrik yang paling sederhana
sederhana. Uji median digunakan untuk menguji apakah dua atau lebih kelompok sampel independen berbeda dalam nilai tengahnya. Dengan kata lain, apakah dua atau lebih sampel independen berasal dari suatu populasi yang mempunyai median yang sama atau berasal dari populasi yang sama. Data yang digunakan sekurang-kurangnya berskala ordinal. Uji median dibagi menjadi dua, yaitu uji median untuk dua sampel independen dan uji median untuk sampel independen. Berikut saya ambil penyelesaian uji median untuk sampel independennya. Uji ini dapat digunakan untuk menentukan apakah kelompok independen berasal dari populasi yang sama atau dari populasi yang mempunyai median yang sama. Kelompok adalah terdiri atas lebih dari dua sampel. Data yang digunakan sekurang-kurangnya berskala ordinal. Nah, berikut ini merupakan contoh untuk menyelesaikan uji median untuk sampel independen. Contoh berikut merupakan data dari hasil ujian metode penelitian dari 3 program studi. Sekarang kita masuk pada tahap langkah-langkah median menggunakan SPSS. Yang pertama kita masuk kepada program SPSS dan kemudian kita klik new dan klik data. Yang kedua klik variabel view dan ketiga isi sesuai gambar dan keempat klik data view kemudian masukkan data sesuai kolom tersedia. Lebih jelasnya seperti gambar pada di samping ini. Yang kelima, menu SPSS, klik Analyze Non-Parametric Test Legacy, kemudian dialog Independent Sample. Nah, seperti gambar di samping, sampai ikuti petunjuk sampai keluar seperti gambar ini ya. Yang keenam yaitu muncul kotak dialog Test for Several Independent Sample. Masukkan hasil ujian ke test variable list. Masukkan prodi ke grouping variabel pada tes dipilih median. Nah, sesuai langkah-langkah ini sampai menunjukkan gambar seperti ini. Berikutnya yang ketujuh yaitu klik define rank dan masukkan minimum 1 maksimum 3. Dan kemudian yang ke-8 klik continue dan muncul hasil. Nah, yang ke-8 ini merupakan hasil dari ujinya ya. Jadi sampai hasilnya seperti ini. Berikutnya yaitu tentang uji lanjut atau post hoc test. Setelah menguji hipotesis main effect, kita akan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak hipotesis. Apabila hipotesis H0 ditolak, maka artinya dari variabel-variabel yang diuji terdapat perbedaan yang signifikan. Contohnya, jika kita menguji apakah ada perbedaan 3 pendekatan pengajar terhadap hasil belajar siswa, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada perbedaan dari ketiga perbedaan mengajar tersebut, tetapi kita belum bisa mengetahui manakah yang perbedaan dari ketiga perbedaan tersebut. Secara statistik, kita tidak bisa menggunakan rata-rata dari setiap metode tersebut untuk mengatakan mana yang lebih baik. Nah, untuk mengetahui manakah yang berbeda dari ketiga pendekatan tersebut, maka kita perlu menguji simple effect dengan menggunakan teknik uji lanjut diantaranya Tukey dan Skiffing. Yang pertama yaitu uji Tukey. Uji Tukey biasa juga disebut dengan uji beda nyata jalur BNJ atau Hounsey Significant Difference Test. Diperkenalkan oleh Tukey pada tahun 1953. Dalam uji Tukey harus menentukan nilai HSD kritis dari data yang akan diuji. H0 akan ditolak untuk setiap pasangan kelompok yang nilai selisih rata-ratanya lebih dari HSD kritis. Nilai HSD kritis dapat dihitung dengan rumus seperti berikut ini. Nah, yang berikutnya yaitu uji Skiff. Seringkali dikehendaki untuk mengadakan perbandingan yang tidak saja berbentuk pasangan, melainkan merupakan kombinasi dari beberapa perlakuan dan berbentuk kontras. Karena kontras lebih umum digunakan daripada perbandingan yang berpasangan, maka uji Skiff pada umumnya lebih banyak digunakan daripada uji rentang Newman-Cure. Berikut ini merupakan rumus dari uji Skiff.